Selamat pagi anak-anak, jadi hari ini kita akan ulangan. Nggak mau Bu? Hari ini ulangannya ada 3. Kita juga belum persiapan untuk ulangan. Gimana kalau minggu depan? Baiklah, ulangannya kita ganti minggu depan. Nah, anak-anak, itulah salah satu contoh negosiasi. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya banyak ya kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita yang menggunakan teks negosiasi. Selain negosiasi tentang pelaksanaan penilaian harian, kegiatan-kegiatan yang menggunakan negosiasi itu banyak sekali. Misalnya kalau kalian pengen study tour itu juga pakai negosiasi. Kalau kalian pengen memilih melanjutkan ke SMA atau ke SMK itu juga negosiasi. Mau main kemana, mau makan kemana itu juga negosiasi. Jual beli itu juga negosiasi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang menggunakan negosiasi. Nah, sebenarnya apa sih negosiasi? Nah, ini adalah beberapa agenda yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama, definisi teks negosiasi, ya. Kemudian yang kedua, unsur negosiasi. Yang ketiga, prosedur atau struktur negosiasi. Yang keempat adalah kebahasaan teks negosiasi. Baiklah, kita lanjutkan. Negosiasi. Nah, seperti halnya contoh-contoh yang sudah saya paparkan di awal tadi, negosiasi merupakan kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan tertentu. Nah, kenapa 2 orang atau lebih? Karena kegiatan negosiasi ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang saja. Kadang badan-badan hukum atau perusahaan-perusahaan tertentu juga menggunakan kegiatan negosiasi ini untuk mencapai tujuannya pastinya. Nah, apa sih yang menyebabkan negosiasi terjadi? Nah, negosiasi ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara 2 orang atau lebih. Kenapa perlu adanya negosiasi? Yang pertama, bisa memecahkan masalah. Misalnya antara 2 orang, yang satu butuh lahan untuk bisnis, yang satu butuh uang. Nah, akhirnya kedua belah pihak yang butuh uang menjual tanahnya, yang butuh lahan bisnis mendapatkan tempat untuk berbisnis, ya. Yang kedua, saling menguntungkan. Nah, harapannya dari sebuah negosiasi itu bisa tercipta ya kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang butuh lahan bisnis bisa mendapatkan lahan bisnis, yang butuh uang bisa mendapatkan uang. Itulah saling menguntungkan. 3, rasa saling pengertian. Dalam teks negosiasi sering sekali kita berusaha untuk meyakinkan ya mitra wicara kita agar dia mau mengikuti atau memenuhi keinginan kita ya. Kemudian dengan argumen pastinya. Nah, disitulah ada proses saling pengertian. Nah, selain contoh yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada contoh-contoh yang lain. Misalnya kelanjutan studi, rencana liburan mau kemana, kerjasama perusahaan, hukuman ya. Nah, kalau kalian lihat di sebuah peradilan itu kan ada jaksa penuntut umum dan lawyer ya sebagai pembela. Nah, kegiatan itu biar dalam proses peradilan itu seimbang. Nah, nanti bisa misalnya hukuman 12 tahun penjara, bisa 2 tahun penjara. Itu tergantung fakta-fakta peradilan yang disampaikan. Kita lanjutkan. Nah, seperti halnya yang nampak di layar kalian ya, di sana ada 2 orang ya yang sedang berjabat tangan. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi negosiasi. Nah, dalam sebuah negosiasi pastinya harus ada partisipan. Nah, di situ ada 2 orang. Kemudian
ada perbedaan kepentingan ya. Di sana ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Oke. Kemudian, nah perbedaan kepentingan ini menyangkut kedua belah pihak. Yang satu butuhnya apa, yang satu butuh apa ya. Kemudian setelah mereka bertatap muka, terjadilah yang namanya proses tawar menawar. Nah, dalam proses tawar menawar ini sering terjadi, kita akan mendapatkan berbagai argumen-argumen faktual ya, alasan-alasan yang digunakan untuk memperkuat keinginan kita, pengajuan kita. Dan yang terakhir, setelah proses tawar menawar terjadilah kesepakatan. Oke, inilah unsur-unsur dalam negosiasi. Proses negosiasi. Nah, dalam proses negosiasi ini tidak langsung terjadi sebuah kesepakatan atau langsung tawar-menawar, tidak. Pastinya kalau lengkapnya ya, jadi antara dua belah pihak atau lebih ini terjadi, pasti ada latar belakang tertentu yang mendasari kegiatan negosiasi itu terjadi. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, yang satu butuh lahan bisnis, yang satu butuh uang untuk menyekolahkan putranya misalnya. Nah, kedua belah pihak dengan latar belakang itu akhirnya mereka bertemu ya. Itulah yang disebut dengan orientasi. Nah, di orientasi inilah latar belakang atau pendahuluan terjadinya sebuah negosiasi. Nah, setelah mereka bertemu, terjadilah namanya pengajuannya. Seseorang yang mengajukan permintaan, misalnya dalam jual beli misalnya ya, Pak, apakah ada sepatu merek Adidas misalnya. Nah, itu adalah pengajuan atau permintaan awal ya. Nah, setelah ada permintaan awal, nanti akan mendapatkan respon dari pihak pembeli. Kemudian misalnya pihak pembeli, oh ada sepatu Adidas harganya 400.000. Nah, nanti pasti akan mendapatkan respon balik dari calon pembeli. Nah, itulah yang disebut dengan proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar terjadi dengan argumen masing-masing, pastinya akhirnya terjadi sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatannya misalnya baiklah, saya akan membeli Adidas senilai 300.000, mereknya ini, seperti itu ya. Itu adalah bentuk kesepakatan. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini bisa ditandai dengan berjabat tangan, pelukan, atau enggak persetujuan. Misalnya jual beli, akhirnya mereka setuju, kemudian pembeli membayar, itulah namanya persetujuan atau kesepakatan. Dan diakhiri dengan penutup. Penutup ini biasanya saling sapa, terima kasih Pak, sama-sama, misalnya kayak gitu. Kita lanjutkan. Pola teks negosiasi. Pola teks negosiasi ini adalah bentuk ya atau wujud teks dalam negosiasi. Nah, negosiasi tidak hanya berwujud dialog seperti halnya teks pertama ya. Tidak hanya seperti halnya teks pertama saja, tapi juga bisa berupa cerita seperti di teks kedua. Oke. Nah, seperti halnya kalian lihat teks dialog ya, ini ditandai dengan langsung percakapan antara pembeli dan penjual. Sedangkan cerita di awal itu dipaparkan sebuah latar belakangnya. Nah, ini latar belakangnya dalam bentuk naratif atau narasi ya. Barulah nanti disusul dengan kegiatan percakapan atau dialog. Kebahasan teks negosiasi. Nah, bisa kalian cermati dalam teks negosiasi HP baru ini ada beberapa kebahasaan yang bisa kita lihat ya. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung. Nah, di sana ada percakapan antara Rani dan ayahnya. Ya, Rani benar-benar
perlu HP, belikan ya. Kemudian ayahnya menjawab, ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran. Nah itu adalah kalimat langsung ya. Di sana ditandai dengan kata dengan tanda petik ya, diapit dengan tanda petik. Kemudian bisa kalian baca di sana, Rani menyampaikan permintaannya itu dengan begitu santun. Makanya bahasa dalam teks negosiasi itu pasti santun. Bayangkan saja kalau kalian kerjasama di suatu bank atau meminta sesuatu, kalian membentak-bentak ataupun kalian marah. Kira-kira akan terjadi kesepakatan atau tidak? Wah, masalah baru ya. Kita lanjutkan. Ada kata yang tidak baku. Misalnya, bisa kalian cermati. Lagi pula kan. Nah, ini ya. Ini lah kalau begitu. Nah, ini juga merupakan contoh-contoh kata yang tidak baku. Oke. Nah, kemudian kalimatnya berupa persuasif. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Nah, ini adalah argumen yang digunakan Rani untuk membujuk, untuk merayu. Itulah yang disebut dengan kalimat persuasif. Nah, demikian pemaparan saya tentang teks negosiasi. Mudah-mudahan bisa menambah kesanah keilmuan kalian ya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel Gurupedia agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari Gurupedia dan materi terbaru pastinya. Jangan lupa like, share, and subscribe Gurupedia. Terima kasih, dan penutup dari saya ini adalah catatan dari Benjamin Franklin ya. Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Benjamin Franklin ya, pendiri United States Amerika Serikat. See you next time dan bye bye.